Apa aku kasih nafas buatan aja ya, biar dia bangun? Bismillahirrahmanirrahim. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila Tahunya Pak. Pak tukang tahu Pak. Oh ya, mau beli tahunya ya Pak? Tahu Pak. Murah Pak, kalau ke Pak tukang 20.000. Oh ini. Beli 2 saya Mas ya. Kok 2.000 Pak? Nggak ada Bang saya, Pak utang lagi Pak. Ya Pak. Dapat. Ya, lagi ya. Ya Pak. Aduh. Waduh. Makasih ya. Ya Pak. Susah banget jualan di desa. Padahal cuma iseng-iseng jual tahu. Dihargai 20.000. Malah bayar cuma 2.000. Nggak apa-apa deh. Hitung-hitung sedekah. Pak, makasih Pak. Ya. Tahunya mantap Pak, lembut, selembut paha hari ini. Ya Pak. Ini lewat jalan pintas kok kayak maling jauh ya. Mana belum sarapan lagi. Bibi sih terlalu lama. Mah aku jadi kumat kan. Duh. Ini kenapa langitnya tambah gelap ya? Apa mata aku? Aduh, mana tempat istirahat ini? Astagfirullahaladzim. Allah. Tahu. Waduh, ini cewek kenapa tidur di sini? Ini molor apa pingsan ya? Oh, ini kata bahasa kerennya ini pingsan nih. Cuman pingsannya nih pingsan di tempat yang tepat, karena kayaknya ada kasur tuh lembut. Aku tolongin aja deh. Kok bisa pingsan di sini? Ini kan perdesaan. Kalau misal dia diculik atau diapa-apain sama warga sini, wah, bisa berabe, bisa bercocok tanam orang. Ini namanya rezeki nomplok. Gak diambil, yo salah. Gak ditolong, yo salah. Ditolong pun juga salah. Maju kena, mundur kena. Ditolong, timbul fitnah. Gak ditolong, aduh, kasihan juga. Ya, aduh. Kuat iman. Ini namanya rezeki bukan nomplok, tapi non. Ini kira-kira mau dikasih nafas buatan gak ya, kayak film-film? Kalau misal dikasih nafas buatan kayak film-film, itu kan karena keselam ataupun ditolong dari tenggelam. Maksud saya tenggelam, terus gak bisa nafas karena memang sudah banyak air. Apa aku kasih nafas buatan aja ya, biar dia bangun? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ih, kamu tuh ngapain sih? Maaf Pak, saya nggak bermaksud. Maaf, enak aja kamu. Ih, ini juga jangan-jangan udah. Untung aman. Saya bukan pencuri kok Mbak. Saya juga bukan maling. Mbak juga ngapain hujan-hujan tidur di sini Mbak? Kamu tuh ngapain cium-cium aku? Justru saya tuh mau nolong Mbak. Saya mau kasih Mbak nafas buatan kayak di film-film. Cuman ya Mbak keburu bangun dikasih nafas buatan. Ya, Mbak kenapa tidur sini? Tidur? Kamu bilang tidur?
Aku tuh di sini tuh bukan tidur, tapi pingsan. Karena aku punya penyakit lambung dan aku belum sarapan. Aku pingsan di sini, bukan aku mau tiduran. Oh, jadi kamu di sini pagi-pagi hujan rintik-rintik, kamu itu kelaparan, kamu gak masak, makanya jadi wanita itu harus masak pagi-pagi. Rambutnya tuh, aduh, rambutnya kocar-kacir. Nih, aku punya sesuatu. Aku itu meskipun seperti ini tidak mau bermaksud jahat sama kamu. Ini namanya tahu. Tahu buatan aku. Jadi ini tahu ciri khas desa Wonosari. Itu nama desaku. Jadi desaku itu terkenal dengan pembuatan tahu. Namanya di Dusun Mangir, sorry. Jadi Dusun Mangir. Jadi kalau misal kamu lapar ya udah tinggal kamu makan ini aja. Ini tahunya lembut. Terus kalau kata bahasa sekarang itu lumer. Emang jualnya kamu pakai plastik? Iya, biar bersih dan higienis. Nah, udah kencengan aku kayaknya nyalinya. Cara lihat tahunya. Tahunya itu sangat lembut sekali. Ketika dirobek, dalamnya bikin perut keroncongan. Ini makan. Satu kamu, satu aku. Karena tahu ini mahal. Kalau semuanya dikasih kamu, bisa rugi aku. Satu plastik berapa? 500.000. 100.000. Tahu sultan, jadi tidak ada yang menjual tahu ini selain aku. Jadi ini adalah tangan-tangan aku, yang membuat adalah aku, semuanya aku. Bahannya, kedelainya juga aku metik dari kebun. Enak? Tapi bentar deh. Kurang pas rasanya kalau aku gak makan tahu ini, sama cabai. Nah, aku punya sesuatu buat kamu. Mana ya? Enak juga. Nah, nih. Iya. Cara apa nih artinya? Cabe. Sarangeo. Yang kecil buat kamu, yang besar buat kamu, yang kecil buat aku. Sesuai dengan porsi badan kita. Badan kamu besar, badan aku kecil. Oh, enak aja kalau ngomong. Maunya mana aku kurang? Udah deh, ini aku beli semuanya. Berapa? Nih. Buat kamu. Kamu nyobek tadi ya? Aduh, semut. Enak? Enak. Apalagi cabenya kayak gini, rintik-rintik hujan. Makasih ya. Kamu tuh udah bantuin aku. Udah ngasih aku sarapan. Ya meskipun cuma tahu seharga 500.000. Kalau tanpa tahu ini, mungkin kamu sudah habis dimakan semut, dimakan ular. Tapi kamu emang beneran jualan tahu? Kamu ngapain tidur di sekitar sini, jalan di sekitar sini? Kamu mana kendaraannya? Tadi tuh aku naik mobil, cuman akunya tuh nggak bisa, nggak tahu aku ini kenapa jadi bawa bengkel deh. Oh, aku kira kamu jalan kaki mau ke kantor. Kamu mau kantor, aku kira kamu pinjem mobil terus diturunin di sini, putus pacar atau pacar kamu turunin kamu di sini. Aduh, kamu nggak sih? Kamu punya pacar? Punya pacar? Air. Kamu punya pacar? Air. Gak ada sedotan. Tunggu ya. Iya. Nih. Sisain, aku cuma bawa satu. Aku bukan penjual air. Pertanyaanku juga ngomong-ngomong belum dijawab sama kamu. Kamu udah punya pacar? Aku nggak punya pacar. Kenapa? Pantas. Mungkin ketika kamu punya pacar, pacar kamu takut kamu selalu pingsan di jalan. Enggak. Ya, makanya kamu tuh harus kuat. Aku curiga deh sama kamu. Kamu beneran jualan tahu? Wah iya, ini tahu asli. Kalau misalnya gua jualan tahu, jualannya apa dong? Aku cuman selain jual tahu, aku juga jual tape legit, tape bakar. Kalau tape itu aku bawa nama kotaku, Kota Bondowoso. Nama pembabatnya adalah Ki Ronggo.
Jadi... Emang iya? Ya iya. Mah. Ngomong, meskipun kamu tukang tahu, tapi kamu doyan juga ya sama tahu. Wah, kalau semisal aku gak doyan sama tahu, nanti orang-orang curiga, dikira tahunya sama aku dicampur. Karena memang tahu aku juga enak, aku juga suka, ya udah, aku yang makan. Aku juga makan sama tahu. Enak, apalagi digoreng. Wih, tambah mantap, gurih. Oh iya, daripada aku terus ngeladenin kamu di sini, aku mau lanjut jualan tahu ya. Tunggu dulu. Kamu nggak mau nemenin aku kalau di sini? Enggak. Nama kamu siapa? Kalau aku diculik orang gimana? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama aku Novi Agustiani. Mbak Novi, nama aku Fajar Galindo. Fajar penjual tahu. Fajar penjual tahu. Galindo itu seorang pengusaha. Jadi pengusaha tahu. Ya. Aku minta ya. Kamu nggak jijik bekas aku? Orang tua aku tidak pernah mengajarkan untuk jijik. Udah ya. Aku jualan ya. Ya udah, semangat ya. Siap. Semoga dagangannya laris manis. Amin. Ini aja udah. Ini beneran gratis? Gratis. Doain aku ya. Semoga aku bisa mendapatkan jodoh. Tahu. Ho tahu ho. Ho. Bener-bener aneh tukang tahu. Udah ganteng, masih muda. Tapi dia penjual tahu yang baik. Semoga dagangan dia laris manis. Aku doain masnya juga sehat walafiat. Ya udah deh, aku lanjut kerja dulu. Masih jalan jauh lagi. Woi, adik Mimi, sini. Kamu tahu? Ada apa sih, Kak? Sini. Aku mau ngomong sesuatu. Aku ini seminggu yang kemarin, aku sibuk mempersiapkan beberapa berkas untuk kerjasama dengan PT temanku sendiri, Dek. Oh ya, aku mau ngomong apa tadi, manggil kamu tadi ya? Ya ngomong apa, Kak? Oh iya, sip. Penampilannya kamu sekarang sudah oke. Gimana? Udah cantik belum? Oh, udah cantik. Udah pas Serius, banget. Kak? Ya, sudah pas. Jadi, sekarang itu akan ada temennya Mas, nanti yang akan ketemu sama kamu. Yaitu dia, saya jodohkan sama kamu. Pokoknya dia terbaik dah. Menurut pandangan Kakak, orang yang dijodohkan sama aku tuh seperti apa? Wah, orangnya itu, dia itu tinggi. Terus yang kedua, ganteng. Pokoknya selera kamu banget dah. Terus, jabatan dia apa? Masalah jabatan, yang penting jabatannya dia itu sebagai CEO dari Vanojaya. Nah, kalau dia sudah datang ke sini, kamu harus sopan sama dia, harus menjaga tata krama. Karena Masmu sendiri ini sudah mempersiapkan dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi Kakak gak salah pilih kan? Ya jelas tidak salah lah, adik. Mana mungkin ada seorang kakak yang akan menjodohkan adiknya ke orang yang tidak baik. Tentu yang sudah mapan dong. Kalau misalnya Kakak sampai salah pilih nih ya, nanti aku tambah tua, kedepannya tuh hidupku bakalan menderita, gak bakalan terjamin. Tenang, kalau masalah
orang yang bakalan jadi jodoh kamu ini orangnya pasti kamu bakalan suka sama dia. Ya udah. Kakak mendingan sekarang kerja aja ya. Nanti kalau misalnya yang dijodohin sama aku sudah datang ke sini, nanti aku langsung bawa ke ruangan kakak, oke? Ya udah, kakak fokus kerja aja dah. Aku dari tadi di sini memang nungguin tuh, udah siap-siap menunggu kedatangannya. Sudah siap nunggu di sini kamu. Pokoknya nanti kalau misalnya dia datang, kamu harus ya gimana caranya jadi cewek yang benar-benar gitu. Harus menunjukkan kalau kamu cewek yang apa ya? Ya tenang, yang sempurna Kak. untuk Aku pasti menggunakan sesuai hatiku lah. Nanti aku Siap. bakalan anggun di depan dia, oke? Pokoknya kamu jangan sampai mengecewakan kakakmu ini. Tenang, Soalnya Kak, percaya aja sama aku. buat dapetin orang seperti dia itu sangat susah, Di. Jadi kamu meskipun aku bandingin sama adik Novi, kamu memang lebih cantik. Jadi saya prioritaskan tetap kepada adikku yang satu ini. Ya iyalah, aku kan adik bungsu kakak, otomatis kakak kan lebih sayang sama aku. Iya jelas adikku sayang, aku itu bakalan memprioritaskan kamu. Ya iyalah, aku kan adik bungsu kakak, jadinya kakak kan harus lebih sayang sama aku lah daripada sama si Novi. Ya jelas. Oh ya, apa tadi pesanku tadi? Ya harus bersifat anggun di depan dia. Nah, gak boleh betul. malu-maluin kakak. Nah, itu yang paling utama. Ya udah kakak mending ke ruangan kakak aja deh, biar aku di sini. Oke, aku Nanti kalau dia datang aku ajakin dia ke ruangan kakak ya. boleh. Aku tunggu di sana ya. Iya. Ya sudah, aku sekarang langsung ke meja aku. Aduh, gak kebayang nih, aku bentar lagi bakalan ketemu sama calon tunangan aku yang ganteng, tinggi, kaya, terus punya jabatan yang tinggi. Aduh, jadi gak kebayang nanti masa depan aku pasti bakalan cerah. Pasti gak bakal hidup susah. Pasti aku jadi nyonya besar. Memang kehidupan si Novi tuh dari dulu gak pernah beruntung, cuma Meme yang paling beruntung. Untung aja kakak sayang sama aku. Ya udah, mending aku tunggu di sini aja. Nanti biar aku langsung ketemu sama cowok itu. Tahu. Aku udah nyampe di kantor tunangan. Tunangan aku yang sangat cantik. Tahu, Pak? Oh, jual tahu ini? Tahu, Pak. Pak, saya boleh masuk nggak, Pak? Oh, enggak boleh. Ini kan tempat orang kantoran di sini ini. Ya, Pak. Saya kan mau masuk cuman mau bertemu sama tunangan saya, Pak. Oh, enggak boleh ini. Ini kan tempat orang kantoran ini. Kalau di sini ini enggak boleh jualan tahu ini. Iya, saya bukan mau jualan tahu, Pak. Saya mau bertemu dengan calon tunangan saya. Oh, Kucing aja bisa masuk, Pak. masa Kak, penjual tahu punya tunangan orang kantoran sini kok? Bapak meremehkan saya. Memang sudah sewajarnya sih. Seorang penjual tahu selalu dihina sama orang-orang. Cuman, saya beneran, Pak. Saya ingin bertemu calon tunangan. Diizinkan ya, Pak ya? Oh, enggak boleh ini. Saya buka ya, Pak? Enggak boleh apa-apaan ini. Ini kan tempatnya orang kantor ini. Yang bilang tempatnya orang mulung, yang tempatnya bilang orang sawah, siapa, Pak? Saya mau bertemu dengan tunangan saya. Seandainya Bapak mengerti perasaan saya, Pak. Seandainya Bapak mengerti bagaimana rasa hati saya merindukan tunangan saya. Bapak kok punya tunangan? Ah, kalau saya sudah punya anak. Masalahnya kan gini nih. Kalau saya biarkan masuk kamu itu kan saya yang dimarahin nanti itu. Justru kalau semisal kalau semisal Bapak tidak memberikan saya masuk, Bapak sendiri yang akan dimarahi dan Bapak sendiri yang akan dipecat. Bapak sih nggak mengerti perasaan anak muda, anak zaman sekarang ketika mempunyai tunangan, mempunyai pasangan hati, malah dilarang mau masuk. Apa aku buka aja ya, aku siapa? Tapi gak mungkin. Si Bapak ini kan menjalankan tugasnya. Ya memang sudah seharusnya. Dia melarang siapapun orang luar, apalagi penjual tahu seperti aku. Ya jelas, pasti dilarang. Cuman kan dengan cara aku menjual tahu seperti ini, aku bisa membuktikan dan aku bisa melihat bagaimana karakternya Meme, bagaimana karakter calon tunangan aku, bagaimana sosok yang akan menjadi pendamping aku dikala aku sukses, dikala aku senang, dan dikala aku memang tidak punya apa-apa. Kok kayak bunyi aneh ya? Perasaan tahu aku utuh. Aku kan meskipun penjual tahu samaran,
Aku mengerti. Kayak ada yang buka tahu aku. Pak. Bapak ini jangan keras-keras kalau ngomong di sini, nanti orang kantor dengar ini. Bapak melarang saya masuk. Bapak mencuri tahu saya, Pak. Apa keenakan tahu saya, Pak? Lembut. Ya memang. Kalau Bapak tidak mengizinkan saya masuk, harusnya Bapak jangan makan tahu saya. Dasar Bapak si brokokok, si sontoloyo, Bapak. Bapak ini ya udah pakai baju oranye juga. Mana? Tahunya mana? Aduh, kok diambil lagi nih. Bapak mau, makanya kalau semisal mau, kasih saya izin, kasih saya masuk. Tahu diambil lagi, kasih saya masuk. Oh jangan itu, nanti saya yang dimarahi sama bos saya itu. Tahu diambil, giliran mau masuk, dilarang masuk. Gini aja deh, kalau semisal kamu tahu dimarahi sama bosnya, justru kalau semisal aku dilarang masuk sama Bapak yang kena marah, Bapak yang kena pecat. Kalau gak percaya, 3 menit Bapak langsung dipecat dari sini. Oh, jangan itu, saya minta tolong sama sampean itu, Pak. Kalau memang betul-betul ada tunangannya di dalam itu, saya minta tolong, saya akan punya anak tuh 2 yang untuk mau makan cari sehari. Kalau gak percaya, Bapak gak bukain pintu sampai sekarang, ya udah saya pergi, Pak. Sini dulu, Pak. Ya sudah. Ini boleh masuk sudah. Kalau gak boleh masuk, Bapak dipecat. Buka pintunya, Pak. Saya tunangan bos, saya tunangan adiknya bos di sini. Awas, Pak. Aduh, Bapak. Udah penampilan gaya tahu lagi, masa ada bos suka sama dia kok. Wah, ini dia kayaknya. Indah banget. Mobilnya juga bagus. Permisi. Siapa ya? Perkenalkan, nama saya Fajar Galido. Meme. Oh, berarti Meme. Berarti kamu adalah calon tunangan aku. Jadi gak usah Fajar. saya. Ya, aku Fajar. Jadi aku adalah calon tunangan kamu. Gimana? Kapan kita bisa melaksanakan dan segera menyegerakan pernikahan kita? Oh, pernikahan. Mimpi kamu, mana mungkin aku mau dengan keadaan kamu yang seperti ini. Keadaan aku normal, keadaan aku sehat, dan aku pun juga pengusaha. Aduh. Tahu? Mau tahu? Tahunya kalau kamu tahu, rasanya itu lembut sekali, gurih sekali. Sudah, cukup. Ini tahu sultan. Kakak aku bilang kamu ini pengusaha. Pengusaha tahu. Terus tape. Pengusaha tahu dan tape. Jadi semua orang pasti tahu kalau Fajar adalah seorang pengusaha tahu. T-A-T-H-U. Ini bukan pengusaha, ini kamu namanya pedagang keliling, penjual tahu. Ya, kalau meskipun pedagang keliling, aku tetap bosnya. Karena sekecil apapun usahaku, karena akulah pemiliknya. Tapi meskipun aku kerja kantoran dan kerja dimanapun, tapi masih ada bosnya, tetaplah aku sebagai karyawan. Maka bisa disebut aku adalah seorang pengusaha. Aku ini sebagai wanita kantoran, terus kamu dengan keadaan yang seperti ini mau menikah sama aku? Enggak. Aku gak mau hidupku susah ke depannya. Terus aku mau dikasih makan tahu sama kamu. Jadi kamu tambah mong. Malah Kalau aku ini semisal makan tambah tahu. kurus, bukan tambah gemoy. Gak mungkin. Justru kalau gemoy sama mon itu beda. Jadi kalau kamu makan tahu dan singkong dan tape sejenisnya, kamu akan langsing dan pantat kamu akan naik dan sekaligus kamu akan mon. Kamu gak malu? Datang ke kantor kakakku dengan pakaian yang bolong-bolong, pakai sarung. Maksud kamu apa? Kamu ngerendahin kantor kakak aku? Oh tidak, justru kakak kamu itu tahu bahwa akulah seorang jodoh yang tepat buat kamu. Makanya seorang pimpinan perusahaan di sini menjodohkan adiknya dengan seorang pengusaha tahu. Karena tahunya sangat lembut, karena kakak kamu suka dengan tahu aku. Udah. Aku pengen tahu cara kamu jualan tahu seperti apa. Oh, kalau semisal seperti itu aku masih siap. Nih, pakai dulu. Oh, tahu bu, tahu. Ah, Udah jelas banget. Kamu itu gak pantas buat aku. Duduk kamu. Taruh. Tahu ini tahu mahal, tahu sultan ini. Aku kalau nikah sama kamu otomatis kamu ini bakalan ngajakin aku jalan tahu. Nih makan tahu kamu. Nih sekali lagi. Ye. Bisa-bisanya aku dijodohkan
mungkin tadi kakak ini cuma bohong sama aku. Tapi kalau dibanding kakak aku, ya mungkin kakak aku menurut kamu itu jelek. Ya ganteng kamu lah. Tapi kalau sama ban mobil kakak aku, lebih mahal ban mobil kakak aku daripada kamu dan tahu jualan kamu ini. Kamu kayak orang gila ya, aku ini ngomong sama kamu, Fajar. Kalau semisal pun aku bergerak dan bertindak, perusahaan ini bisa bangkrut. 5 langkah aku pergi dari sini, perusahaan ini bisa hancur. Malah perusahaan kakak ini hancur nanti kalau kakak ini ngejodohin sama kamu. Buat apa? Karena kamu ini sudah bohong sama kakak aku. Kamu bilangnya pengusaha. Pedagang tahu keliling aja, sombong belagu sama jadi orang. Beginikah cara si Sahrul mendidik adiknya? Beginikah cara dia memperlakukan? Aku datang ke kantornya. Aku datang sebagai tamu. Tapi aku diperlakukan sebagai Ya, memang tampang kamu tuh tampang seperti Lihat aja topi aja kayak gini. Kamu tuh harus tahu tempat. Kamu ini ke kantor, bukan ke masjid. Gak usah pakai sarung. Kalau semisal aku pakai sarung terus Ajar! Kamu kurang ajar banget sih. Kamu ini ya penjual tahu dan serobot-serobot orang dong. Iya maaf. Kalau kamu pengen nikah jangan kurang ajar. Iya maaf, itu kan bukan keinginan aku, tapi keinginan tongkat tahu aku ini. Kakak, inilah kakak. Ya. Jadi sekarang gini deh, Udah mending kamu tuh pergi aja. Aduh, tahu aku. Kurang ajar banget sih kamu nih. Aku gak ada bermaksud kurang ajar sama kamu ya. Aku gak ada bermaksud buat melecehkan kamu. Aku juga gak sesongan itu, gak sekurang ajar itu sama kamu. Aku juga gak tahu kalau alat pikul ini nyantol ke bagian perahu kamu. Aku bisa aja ya lapori kamu sama pihak berwajib. Kamu ini termasuk pelecehan. Pelecehan gimana? Alat pikul aku sendiri yang memang nyantol ke perahu kamu. Perahu kamu sih juga kegedean. Ya udah, daripada kamu bingung. Udah diem, daripada kamu bingung, aku yang telepon kakak kamu. Aku gak punya handphone apa? Sahrul. Halo. Kamu cepet keluar. Kamu gimana sih? Kamu gak becus mengajari adik kamu. Didikan kamu nih gimana yang benar sama adik kamu? Cepat. Aku di pinggir mobil kamu. Kamu cepet kesini. Cepat kamu temui aku dan cepat kamu beritahu adik kamu siapa sebenarnya aku. 10 langkah aku pulang dari sini. Bisa hancur perusahaan kamu jika kamu tidak kesini. Mengerti? Cepat kesini. Kamu itu orang bawah. Seenaknya kamu nelfon kakakku sampai seperti itu. Sebentar lagi kamu juga akan tahu dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu menendang, dan dengan siapa juga kamu sudah menendang aku, dan dengan siapa juga kamu sudah merendahkan dan menghina usaha aku, meskipun aku cuma usaha tukang tahu. Gak usah banyak omong, gak usah ngomong terlalu tinggi. Ntar kamu kalau jatuh sakit, Fajar. Kamu ini gak malu apa ya? Ntar lagi kamu bakalan ketemu kakak aku secara langsung. Kamu dari tadi pengen ketemu kakak kan? Ya udah, mungkin sebentar lagi kamu ditertawakan habis-habisan oleh kakak aku. Sudah selesai ngomongnya. Ya udah, mending kamu pergi aja dari kantor kakak aku. Kalau semisal aku gak mau pergi, kamu kan gak pantas ada di kantor ini. itu kan menurut kamu. Tapi menurut aku fan-fan aja, aku pantas-pantas aja. Gak punya malu banget sih jadi orang. Harusnya kamu yang harus punya malu terhadap aku. Nanti kamu juga kan bakal tahu jawabannya seperti apa. Cepet panggil kakak kamu, kalau kamu biar cepet tahu. Kan yang pengen kakak aku kesini kan kamu, ya udah usaha sendiri. Ya udah, aku bakal tunggu kakak kamu sampai datang, sampai nongol. Ya udah, bodo amat. Apaan sih? Visi aku lihat-lihat kamu tuh. Masih kuat buat malu. Kenapa gak pergi aja? Loh, Mas, sudah. Kak. Sahrul. Orang yang mau dijodohkan sama aku yang bentukannya seperti ini, yang penjual. Sahrul. Saya minta. Taruh dulu. Kamu bagaimana mendidik adik kamu?
begini kamu menjodohkan saya dengan Syahrul? Begini cara kamu menjodohkan saya dengan adik kamu? Ya maaf Mas, saya minta maaf. Salaman dulu Mas. Semisal saya pergi 10 langkah, perusahaan kamu bisa hancur. Jangan, tunggu sini. Adik, aku kasih tahu ya. Dia ini adalah CEO dari Vano Entertainment. CEO, lihat aja penampilannya seperti apa. Aku tadi ngomong ke kamu gimana? Suruh sopan santun, jaga jangan sampai mengecewakan Mas. Tapi Kamu ini lihat kok aja, Kak. mengecewakan. Lihat aja, orang seperti ini yang Kakak bela-belain. Udah, kamu diam dulu sekarang. Mas, saya mau minta maaf Mas. Kalau masalah kerjasama tetap harus dijalankan Mas. Karena perusahaan kita sekarang lagi drastisnya buat naik Pak. Jadi, Pak, Mas. Jadi saya perlu omongkan ini agar kerjasama kita tetap berjalan gitu. Nggak usah gelugu, nggak usah grogi ngomong saya. Saya pasti memaafkan. Cuman, bagaimana kamu mendidik adik kamu yang seperti itu? Pendamping seperti itu yang kamu pasrahkan untuk menjadi pendamping aku? Ya sebenarnya dia itu baik sebenarnya. Cuma mungkin karena Masnya menggunakan pakaian seperti ini. Terus kamu menyalahkan saya berpakaian seperti ini? Ini alasan saya terkuat. Ini adalah alasan terkuat saya. Bagaimana saya bisa mengetahui sifat dan karakteristik adik kamu, terutama dari hatinya. Bukan seperti itu. Cuma mungkin adik saya ini lebih sering melihat di film-film orang yang sukses itu orang yang penampilannya. Saya minta maaf. Berarti kamu memanjakan adik kamu. Kakak ini seperti pengemis sampai minta maaf dari tadi Kakak ya. Tapi orang ini tidak memaafkan Kakak. Ya udah Kak, biarin aja. Sok banget sih. Kamu itu diam apa dulu? Kakak yang diam. Ini... Kakak dari tadi minta maaf sama orang ini. Emang orang ini respon Kakak? Aku kasih tahu ya. Aku sudah mempersiapkan kerjasama ini 5 minggu lebih. Dan ini gagal cuma gara-gara kamu. Dia ini orang mapan, orang kaya. Harusnya itu kamu jangan seperti itu. Jangan lihat seseorang itu dari penampilannya. Meskipun penampilan, mohon maaf ya Pak, meskipun penampilannya seperti ini, dia ini orang CEO yang punya Vano Jaya. Dan termasuk saham 80% perusahaan ini adalah milik saya. Ya, Mas, saya minta maaf Mas. Masalah kerjasama itu kita bicarakan, mungkin bisa dibicarakan besok atau nanti Mas. Tolong sebelum mengerjakan, membahas semua tentang perusahaan dan membahas tentang pekerjaan, kamu ajari dulu adik kamu. Jangan kamu membahas suatu pekerjaan ketika adik kamu masih kocar-kacir seperti ini. Dia aja sama kamu membantah, apalagi dengan saya. Siap Mas. Kamu bisa berkemeja, bersepatu, naik mobil seperti ini. Ya siap Mas, akan saya ajari adik saya Mas. Masnya, itu karena siapa? Ya gara-gara Masnya sendiri memang. Adik kamu dengar tidak? Apa sih? Harusnya kamu itu kalau sudah bersalah ya minta maaf lah. Dia itu adalah orang yang mapan. Harus kamu ini udah saya jodoh. Ya udah, kamu pergi aja. Tunggu dulu, tunggu sini Mas. Kak, apa lagi sih? Ngapain nahan-nahan dia? Udah diam kamu. Mas, kamu jangan pergi dulu. Lebih baik daripada Masnya pergi, lebih baik kita ke dalam aja dulu ya. Kena sogok tahu nih kakak gua. Mas. Kamu ajari dulu adik kamu. Mas. Mas. Tunggu dulu Mas. Mas. Tunggu Mas. 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 Tunggu dulu. Mau apa lagi Pak Syahrul? Aduh, Kak, apa sih? Sekarang kamu minta maaf kepada orang ini. Cepetan. Cepetan, minta maaf. Kamu kena kepala aku nanti. Minta memang maaf. sengaja. Harusnya bukan seperti itu. Ayo cepetan, kamu minta maaf sekarang. Enggak, ngapain juga aku minta maaf sama orang seperti ini. Kau udah di mana, Nov? Mas tahu? Mbak Novi di sini. ini saya bertemu partner kerja saya. Kebetulan saya mau dijodohkan sama adiknya. Cuman adiknya kurang ajar sekali. Kamu ngomong sama kakak aku yang di mulut kamu tuh ditelan dulu. Gak sopan banget sih jadi Sini Mbak orang. Novi. Lu mau jadi pendamping hidup? Jelaskan sekali lagi siapa sebenarnya saya. Jelaskan biar dia mengerti. Adikku sayang. Sayang.
Aku panggil Ade ya. Dia ini Kalau kakak ini sayang sama aku, gak mungkin kakak jodohin aku sama orang seperti itu. dia ini adalah CEO dari perusahaan Vanojaya. Harusnya kamu tuh lihat dong. Aku kecewa sama kamu. Kakak. Enak kan tahunya? Nih. Asal kamu tahu, perusahaan ini sudah aku beli sahamnya 80% milik aku. Aku memang sengaja berpenampilan seperti ini karena aku ingin menguji bagaimana orang yang mau dijodohkan sama aku. Gak mungkin dong aku mencari orang dan langsung mendampingi aku dan langsung memiliki semua harta aku dengan sembarangan. Ya aku harus tek dulu, aku harus uji dulu dengan cara aku menyamar sebagai penjual tahu. Nah, Abang. Tunggu Mas Tahu. Jadi Mas Tahu ini beneran gak jual tahu? Bukan Ade Novi, dia ini pemilik sebagian dari perusahaan kita ini. Apaan kamu sekarang? Udah aku ngomongin, sekarang kamu mau peduli? Gini Kak. Gimana? Tadi itu ya, aku pas mau berangkat ke kantor, mobil aku mogok Kak. Jadi aku taruh di bengkel deh, terus aku jalan kaki. Aku ini belum sarapan. Tadi Bibi tuh kan telat banget bikin sarapannya. Ya udah deh aku jalan kaki. Nah, akhirnya tuh aku pusing, terus aku pingsan deh Kak. Terus aku dibantu sama Mas Tahu ini, dia baik banget loh. Dibantu sama... Iya, kalau nggak ada Mas Tahu ini, aduh, aku bisa... Tapi gimana kamu tadi? Iya. Tingkah lakunya di hadapan dia. Aduh, dia tuh baik banget Mas. Kalau nggak ada dia, aku tuh bisa mati tahu. Kamu tuh sendiri kan Mas, aku tuh punya penyakit lambung. Iya. Dan tahu ini tuh rasanya enak banget. Jadi, Sarul. Adik kenapa kok nggak mau kalau ditunangin sama apa? Dia baik loh, ya kan Kak? Oh, enggak. Jadi Sarul, pekerjaan dan semua saham akan saya cabut. Dan aku sudah mau, Bisa kan jangan bisa dicabut. Fajar. Aku punya satu syarat agar saham aku dan kerjasama ini tidak dibatalkan. Apa Mas? Tolong ya jangan batalin kita bikin. Sebagai penggantinya, adik kamu yang ini aku nikahi. Enggak. Ya apa sih Kak? Kan kakak awalnya mau jodohin sama aku, kenapa sama Kak Novi? Sekarang sudah jelas adikku berdua, kalian jangan rebutan. Saya perserahkan kepada Mas Fajar saja. Mas Fajar lebih milih mana antara kedua adik saya ini? Iya, suruh siapa kakak juga adik nggak mau. Apa sih kalian berdua nih? Kakak juga kok gitu sih sama aku. Suruh siapa tadi nggak mau coba. Kamu sih selalu mandang harta terus. Amin kenapa kalau dia penjual tahu-tahunya padahal enak banget. Pak Syahrul, ketika saya menikah dengan Novi, semua saham yang ada di perusahaan ini akan saya pindah tangankan ke Novi. Jadi Novi lah pemimpin dan pemilik dari perusahaan ini. Sekarang saya masih mau jalan-jalan sama Novi. Oh ya, hati-hati ya, Novi. Iya, bye-bye. Ya. Kakak. Aku jualan